Arianti, kelas 5A dari SDN Mekarsari 09. Di sini aku akan menceritakan tentang Malin Kundang. Dongeng ini berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak yang bernama Malin Kundang. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya yang miskin. Dia tinggal di desa yang berada di tepi pantai. Di desa itu sangat kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan. Malin Kundang sangat senang sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Suatu hari ayahnya hendak merantau ke negeri seberang. Konon katanya negeri seberang adalah negeri yang kaya dan mencari uang di sana sangatlah mudah. Ayah Malin Kundang meminta izin kepada Malin Kundang dan langsung menaiki kapal bersama yang lain hendak merantau. Hari demi hari tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan Malin Kundang masih saja mengejar si burik. Seketika sedang mengejar si burik, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Dan lengan dan kakinya mengeluarkan darah dengan luka yang besar. Sang ibu pun langsung mengobati luka si Malin Kundang dan berkata, "Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya tidak akan hilang." Tapi Malin Kundang tetap saja menangis. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan bergesa-gesa. Malin Kundang pun tak terasa dia sudah menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya, dan dia meminta izin kepada ibunya. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi, dan Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Dia bersembunyi di sebuah peti kayu. Kapal itu pun berlayar, namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut dan merampok barang-barang berharga yang ada di kapal itu, dan membiarkan kapal itu terkantung-kantung di laut. Saat Malin Kundang keluar dari tempat persembunyiannya, Malin Kundang melihat kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, karena di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya, mempunyai pelabuhan yang besar dan ramai. Malin Kundang pun langsung tersenyum walaupun badannya tidak lagi berdaya. Malin Kundang terus bekerja keras siang malam. Hanya satu dalam benaknya, yakni menjadi orang kaya. Kerja keras Malin Kundang pun membuahkan hasil, dan Malin Kundang pun menjadi orang kaya, mempunyai kapal yang besar dan mewah. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya untuk berlayar ke kampung halaman Malin Kundang. Berita sukses Malin Kundang terdengar sampai telinga ibunya. Lalu ibunya terseok-seok berjalan sambil berteriak-teriak ke pelabuhan. Saat Malin Kundang turun bersama istrinya dari kapal, istrinya pun heran. Ada ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak, pakaian compang-camping dan wajahnya rentah dan lusuh. Dan istrinya pun bertanya kepada Malin Kundang, "Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu?" Malin Kundang pun gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau dia berasal dari keluarga yang miskin. Dan Malin Kundang pun menjawab, "Entahlah Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang meminta sedekah." Ibunya pun mendengar dan segera merasa sedih. Dan ibunya pun berkata,
Apa kau tidak mengenali wajahku? Ini ibumu yang membesarkanmu. Malin Kundang makin gelisah dan makin marah. Dia tidak mau istrinya tahu. Dan dia pun menjawab, "Hei, ibuku sudah lama mati. Kau jangan mengaku-ngaku. Wahai pengemis tua." Ibunya pun menangis terseduh-seduh dan berkata, "Lihat bekas luka yang di lenganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang mempunyai bekas luka itu." Malin Kundang makin marah dan dia memanggil pengawalnya untuk mengusir ibu tua itu. Dan ibunya pun mengangkat kedua tangan dan berdoa, "Oh Tuhan, kalau benar dia anakku, kukutuk dia menjadi batu." Seketika petir menggelegar, walau langitnya sedang cerah. Dan Malin Kundang pun merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. "Ada apa dengan tubuhku? Ah, tidak!" Malin Kundang pun bersimpu mencium tanah dan menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifatnya terhadap ibunya. Pesan moral dari cerita ini adalah, kita tidak boleh durhaka pada orang tua kita. Apapun keadaan mereka, kita harus mensyukuri itu. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.